Berita kemerdekaan di Jawa Tengah. Apa yang terjadi di Jawa Tengah di awal masa kemerdekaan? Pekik merdeka dan aba-aba siap di berbagai penjuru? Pengambil alihan kekuasaan Jepang? Pertempuran Kota Baru, Magelang, Ambarawa, serta Semarang? Yogyakarta dan Surakarta sebagai wilayah rendezvous serta tempat di mana 1001 macam, urgensi program, disusun dan berbagai paham politik dibicarakan sengit satu? Penyebarluasan berita proklamasi. Di Jawa Tengah, berita kemerdekaan Indonesia diterima dalam waktu berbeda. Ada wilayah yang menerima berita itu selang beberapa jam setelah diproklamasikan, ada pula yang baru menerimanya selisih hari, minggu, bahkan bulan. Lebih dari itu, berita kemerdekaan pun menyulut berbagai reaksi yang mencerminkan proses, membayangkan, menjadi Indonesia. Yogyakarta Kooti. Kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia mula-mula diterima kantor berita Dome Yogyakarta pukul 12. Berhubung tidak memperoleh izin penyiaran, kabar itu akhirnya disebarluaskan melalui khotbah Jumat di Masjid Besar Alun-Alun Utara dan Masjid Pakualaman. Berita proklamasi semakin menyebar luas berkat upaya Ki Hajar Dewantara. Bersama dengan guru dan siswa Taman Siswa, ia melakukan pawai sepeda, meriahkan kemerdekaan Indonesia, dan membagikan selebaran yang berisi pemberitahuan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta 4. Salah seorang guru Taman Siswa yang mengikuti pawai tersebut ialah Soeratmi Iman Soegijat. Penyebaran berita proklamasi di Yogyakarta tidak lepas pula dari peran sinar matahari. Pada tanggal 19 Januari 1945, surat kabar yang mulanya bernama Setyatama itu memuat berita proklamasi Indonesia serta teks Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 19.456. Di samping itu, penyebarluasan dilakukan pula oleh perangkat desa. Sementara itu, pada tanggal 19 Agustus 1945 pula, sebagai reaksi atas kemerdekaan yang baru diproklamasikan, Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII mula-mula mengirimkan telegram yang ditujukan kepada Soekarno dan Hatta. Isi telegram itu ialah ucapan selamat atas berdirinya negara Republik Indonesia dan terpilihnya kedua tokoh tersebut sebagai presiden dan wakil presiden. Tidak ketinggalan, mereka pun mengirimkan telegram kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia serta Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat. Selain mengirim telegram, pada pukul 10, Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII mengadakan pertemuan dengan berbagai kelompok di Bangsal Kepatihan. Dalam pertemuan itu, Sultan mula-mulai menyampaikan bahwa ia memahami luapan kegembiraan yang dirasakan oleh rakyat Yogyakarta seiring dengan kabar proklamasi yang mereka terima. Namun demikian, sebagaimana dapat disimak dalam Yogya Benteng Proklamasi, ia pun berpesan supaya rakyat Yogyakarta tidak meluapkan perasaan tersebut ke hal-hal yang dipandang tidak perlu bahkan menimbulkan kerugian. Menurut sejarah, di mana terjadi perubahan besar dan mendadak seperti yang terjadi di tanah air kita sekarang, pemuda senantiasa memegang peranan. Oleh karena itu, saudara-saudara saya minta menjaga keamanan masyarakat. Baik di kampung-kampung, di perusahaan-perusahaan, di toko-toko dan lain-lain, jangan sampai terjadi kerusuhan, kalau terjadi sesuatu laporkan kepada saya. Dan bertindak sebagai wakil saya dalam hubungannya dengan saudara-saudara adalah Pangeran Bintoro. Masih di hari yang sama, reaksi akan kemerdekaan Indonesia diberikan pula oleh Yogyakarta Kooti Hokookai, Himpunan Kebaktian Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Bertempat di Sonobudoyo, lembaga itu melakukan sidang istimewa yang menghasilkan 3 keputusan. Pertama, melahirkan rasa gembira dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas lahirnya negara Republik Indonesia. Kedua, menyatakan keyakinan seteguh-teguhnya kepada pemerintah Indonesia akan mengikut dan tunduk pada tiap-tiap langkah dan perintahnya. Ketiga, mohon kepada Ilahi agar negara Indonesia berdiri kokoh, teguh, dan abadi. Dukungan Kooti Hokookai terhadap Republik Indonesia semakin diperkuat dengan pernyataan Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII tanggal 5 September 1945. Pernyataan tersebut secara umum memuat 3 hal pokok. Pertama, negeri Yogyakarta Hadiningrat dan Pakualaman yang bersifat kerajaan merupakan daerah istimewa Republik Indonesia. Kedua, negeri Yogyakarta Hadiningrat dan Pakualaman berada dalam kekuasaan Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII. Ketiga, hubungan antara Republik Indonesia dan Yogyakarta bersifat langsung dan baik Sultan Hamengkubuwono IX maupun Pakualam VIII bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Surakarta Kooti. Di Surakarta, kabar proklamasi mula-mula diterima tanggal 17 Agustus 1945 melalui siaran radio. Di sore hari, kabar itu pun telah menyebar luas, secara khusus di wilayah kota. R. Soembarjo, mantan anggota Tentara Pelajar Surakarta, misalnya, mendengar kabar itu pertama kali dari salah seorang guru kelas 2 tempat dia bersekolah. Ia dengan mudah bisa mengetahui kabar itu karena tinggal di asrama.
Tersiarnya kabar proklamasi di kota Surakarta pada tanggal 17 Agustus dituturkan pula oleh Rahinten Koesoenarno. Rahinten yang saat itu menjadi guru sekaligus anggota Fujinkai menuturkan bahwa saat itu ia berada di kota sehingga dengan mudah mendengarnya. Sehari berikutnya, ia bersama teman-teman Fujinkai mendapat tugas untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat desa tentang makna kemerdekaan dan penjajahan. Selain itu, ia pun memberitahu dan menganjurkan nyanyian lagu Indonesia Raya di sekolah-sekolah maupun berbagai kelurahan. Ada 3 kelurahan yang dikunjungi oleh Fujinkai di tanggal 18 Agustus 1945 itu, Dayu, Jumantana, serta Jumapala 15. Hal ini selaras dengan penuturan Surahman Partoharjono. Tanggal 18 Agustus 1945 itu, ia bersama pemuda-pemuda di desanya dikumpulkan. Selanjutnya, ia pun diajak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diberitahu jika Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya 16. Berita proklamasi di Surakarta disambut dengan gegap gempita. Pekik, I Merdeka, Y pun terdengar di mana-mana. Di samping itu, orang-orang di sana pun mulai mengenakan merah putih di kepalanya. Hal ini sebagaimana dituturkan Rahinten Koesoenarno berikut ini. Khusus masyarakat Solo yang saya tahu pada waktu itu, rasanya senang sekali, dapat dikatakan gegap gempita, mungkin beban berat yang selama itu dirasakan tiba-tiba bisa plong. Setiap ketemu orang kita mengucapkan kata, I Merdeka. Merdeka, I dan saya rasakan sekali persaudaraan pada waktu betapa rasa persaudaraan kita masyarakat Solo yang sangat erat dan kuat sekali. Kota Solo pada waktu itu, aman-aman saja. Tidak ada kerusuhan. Masih mengenai penyebarluasan berita proklamasi di Surakarta, tanggal 1 September 1945 Mangkunegara 8 mengeluarkan sebuah maklumat. Ada 3 hal pokok tercantum di sana. Pertama, Kerajaan Mangkunegaran adalah sebuah daerah istimewa dalam negara Republik Indonesia. Kedua, semua urusan pemerintahan dalam Kerajaan Mangkunegaran kini ditetapkan dan dipimpin oleh pemerintah Mangkunegaran sendiri dengan mengingat peraturan pemerintah Republik Indonesia. Ketiga, hubungan pemerintah Kerajaan Mangkunegaran dengan pemerintah Indonesia bersifat langsung. Sementara itu, penelusuran akan penyebarluasan berita proklamasi di berbagai kota, GAN, dalam Surakarta Koti belum menemukan informasi jelas. Di Klaten, misalnya, penelusuran yang dilakukan hanya menekankan informasi bahwa pasca penyebarluasan berita proklamasi kondisi dalam kota tenang. Pengambil alihan kekuasaan Jepang terjadi tanpa pertumpahan darah. Hal ini dikarenakan seluruh orang Jepang yang ada di sana telah diangkut ke Baros Tampir, Boyolali. Sementara itu, untuk menjaga keamanan rakyat dari isu peracunan sumber air minum, dokter dan perawat di Klaten dikerahkan. Sementara pengambil alihan perusahaan Jepang diawasi oleh perwakilan KNI bernama RMT Pringgonagoro dan Soenardi. Pekalongan Shu. Kabar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai di Pekalongan Shu melalui radio pada tanggal 18 Agustus 1945. Sarli, salah seorang anggota barisan pelopor yang mendengar berita proklamasi pagi itu, segera menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Tindakan yang dilakukannya pada pukul 6.30 itu pun menimbulkan kegaduhan. Sekitar setengah jam kemudian, ia dipanggil dan diperintahkan menurunkan bendera merah putih. Sekitar pukul 07.00, saya tiba di kantor Kota Praja mendadak dipanggil Sumpeno, Wali Kota Pekalongan. Bersamanya hadir Harso, Sekretaris Kota Praja dan seorang lagi. Mereka sangat takut dan pucat sekali. Karena saya yang telah menaikkan bendera, sayalah yang harus menurunkannya, katanya kepada saya, keadaan menjadi menegangkan. Saya tetap tidak mau pergi dan menurunkan bendera. Sumpeno mengatakan telah mendengar proklamasi, tetapi tidak ada perintah mengibarkan bendera. Di samping radio, penyebarluasan berita proklamasi di Karesidenan Pekalongan tidak lepas dari jaringan komunikasi telepon dan kereta api. Terkait dengan jaringan komunikasi kereta api, mengutip Anton E. Lukas, gerbong-gerbong kereta api Jakarta-Semarang yang melewati keempat kabupaten dan Karesidenan Pekalongan itu banyak bertuliskan, merdeka atau mati. Selain itu, penyebarluasan berita proklamasi dimungkinkan pula terjadi saat kereta api dari Jakarta berhenti di setiap stasiun di Karesidenan tersebut. Tidak ketinggalan, kurir pun memegang peran penting dalam menyebarluasakan berita proklamasi. Muhammad Aswantari dalam Lydia Dwi Jayanti, misalnya memaparkan bahwa tanggal 19 Agustus 1945, seorang kurir dari Jakarta bernama B. Suprapto, karyawan penerbang, datang ke Pekalongan. Ia mengabarkan bahwa kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 dan berpesan kepada Angkatan Muda Republik Indonesia, AMRI, untuk menyebarluaskan berita itu ke pelosok desa. Menanggapi berita proklamasi yang tersiar melalui radio, jaringan kereta api, serta kurir dari Jakarta,
Negen Broeders dan Barisan Pelopor, 2 barisan pemuda Pekalongan mengirimkan perwakilan ke Jakarta. Sehari kemudian, mereka pulang membawa teks proklamasi serta berbagai semboyan proklamasi yang tercetak di kertas merang rapuh kekuning-kuningan. Di samping itu, mereka pun membawa pesan supaya rakyat di Karesidenan Pekalongan berhati-hati berurusan dengan Jepang. Sebab, Jepang masih bertanggung jawab untuk memelihara keamanan dan ketertiban untuk sementara waktu. Di hari yang sama dengan kepulangan perwakilan-perwakilan tersebut, Kota Tegal dipenuhi dengan berbagai pamflet dan poster bertuliskan, Indonesia Merdeka, serta, jagalah kemerdekaanmu. Di samping itu, 3-4 hari berikutnya, bendera merah putih pun dipasang di setiap rumah, tembok pasar, berbagai tempat yang dikerumuni banyak orang, serta berbagai jenis alat transportasi di sana, dokar, becak, bis, serta gerobak. Semarang Shu. Di Semarang, berita proklamasi pertama kali diterima oleh Sugiarin, Markonis Kantor Berita Domei Semarang. Kabar itu selanjutnya disampaikan kepada Syarif Soelaiman dan MS Mintarjo, dan diteruskan ke Gedung Jawa Hokookai tempat rapat persiapan kemerdekaan tengah digelar. Kabar itu dibacakan oleh Mr. Wongsonegoro sampai 2 kali dan segera disambut dengan tepuk tangan dan kegembiraan meluap. Rapat dihentikan dan semua orang yang ada di gedung itu bersama-sama berdiri, menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya berseru-seru, hidup Bung Karno. Hidup Bung Hatta. Hidup Indonesia. Berita proklamasi disebarluaskan pula oleh Semarang Hoso Kyoku, siaran radio Semarang. Penyebarluasan berita itu mendahului siaran sholat Jumat. Salah seorang pejabat Jepang yang mendengar berita itu marah dan memerintahkan supaya siaran sholat Jumat diputus. Pemutusan tiba-tiba itu menimbulkan tanda tanya para jamaah. Namun demikian, kabar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia itu telah diterima. Jamaah yang mendengarkan siaran itu pun menyebarluaskan berita proklamasi. Sementara itu, di kalangan kepolisian Semarang, informasi resmi tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia baru diumumkan secara resmi keesokan harinya. Mengutip Hoegeng Iman Santosa, pagi itu ia bersama rekan-rekannya sesama polisi Indonesia diperintahkan berkumpul di kantor pusat kepolisian Kota Semarang. Seluruh pimpinan dan staf sudah berkumpul, tetapi yang muncul dan kemudian memberikan briefing justru Pak Suprapto, teman ayah saya di kepolisian. Di tengah kelesuan orang Jepang yang diam-diam terasa mencekam, Pak Suprapto justru memberikan briefing dengan gaya ringan, segar, bahkan lucu. Ia bilang, Jepang sudah kalah perang. Dan Indonesia sudah merdeka. Penyebarluasan berita proklamasi yang relatif cepat di Semarang mendorong pelaksanaan rapat raksasa. Sedianya, rapat yang lebih tepat dikatakan sebagai perayaan, penyambutan, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu akan dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945. Namun, penguasa Jepang di Semarang tidak mengizinkan. Keesokan hari, tanggal 19 Agustus 1945, pukul 4 sore, rapat raksasa digelar. Rapat menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pengumuman alih kekuasaan itu dipimpin oleh Mr. Wongsonegoro. Seusai rapat, penuh dengan kegembiraan, rakyat pun melakukan pawai. Mereka membawa bendera merah putih sambil berseru, hidup Indonesia. Rute pawai yang ditempuh ialah Jalan Pandanaran, Karangteri, Purwodinatan, daerah sekitar Pasar Johar, Alun-alun, dan Jalan Bojong. Dari Jalan Bojong, pawai itu sedianya akan dilanjutkan menuju markas Kenpeitei. Namun, perempatan Jalan Duet Gendingan telah diblokir oleh tentara Jepang sehingga pawai pun dibelokkan ke Jalan Duet dan berakhir di sana. Di hari yang sama, radio-radio di Semarang menyiarkan maklumat Mr. Wongsonegoro. Dalam maklumat itu, Mr. Wongsonegoro mula-mula menyatakan bahwa, berdasarkan pengumuman Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Komite Nasional Jakarta, atas nama rakyat Indonesia mengumumkan aturan-aturan pemerintahan untuk menjaga keamanan umum di daerah Semarang. Selanjutnya, Mr. Wongsonegoro mengumumkan 6 aturan. Pertama, mulai hari ini, tanggal 19 Agustus 1945 jam 1 siang pemerintah Republik Indonesia untuk Semarang mulai berlaku. Kedua, segala perbuatan yang menentang pemerintah Republik Indonesia akan diambil tindakan keras. Ketiga, semua senjata api, kecuali di tangan mereka yang berhak, harus diserahkan polisi. Keempat, hanya bendera Indonesia Sang Merah Putih boleh berkibar. Kelima, segala perbuatan yang mengganggu ketentraman dan kesejahteraan umum diambil tindakan keras. Keenam, semua penduduk hendaknya melakukan pekerjaan sehari-hari seperti biasa. Sehari kemudian, hal yang sama dilakukan oleh Sinar Baru. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, surat kabar itu mengumumkan secara resmi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan pengumuman resmi JG dimuat hari ini, dengan segala kegembiraan hati kita melihat bersama negara kita,
Republik Indonesia. Demikian pula, maklumat PT Wongsonagoro sebagai pemimpin daerah paling tinggi dari Republik, mengepalai Semarang. Tentulah dapat kita rasakan kegembiraan bangsa kita menerima pengumuman resmi ini. Tidak hanya memuat pengumuman resmi serta berita-berita seputar proklamasi, dalam edisi yang sama surat kabar itu pun berusaha memberi penjelasan kepada anak-anak tentang makna merdeka. Hal itu diantaranya dapat ditemukan dalam tulisan Embok Jah, pengasuh rubrik Taman Putra. Adik-adikku sekalian tentu sudah maklum, bahwa mulai hari Jumat TG 17/8 telah berdiri pemerintahan Republik Indonesia. Kita kini telah merdeka, lepas dari pengaruh bangsa lain. Kerap kali adik-adik mendengar perkataan, merdeka, hampir dalam tiap-tiap rapat. Di sekolah akan tetapi perkataan itu belum engkau maklumi benar bukan? Yang penting harus engkau mengerti ialah, bahwa kini pemerintahan dipegang oleh bangsa Indonesia sendiri, diurus dan yang bertanggung jawab ialah bangsa Indonesia sendiri juga. Bentuklah persatuan JG kuat di antara adik-adik sebagai penduduk setanah air, sebangsa dan sepenanggungan. Masih mengenai penyebarluasan berita proklamasi di Semarang, tanggal 20 Agustus 1945, bendera merah putih mulai dikibarkan. Di samping itu, pemuda-pemuda di sana pun memasang berbagai pamflet, buletin, dan potongan surat kabar di setiap tonarigo emi, rukun tetangga, serta melakukan penjagaan di setiap desa atau kampung 30. Di lain sisi, tersebar luasnya berita proklamasi pun menumbuhkan perasaan sentimen terhadap Jepang. Aba-aba, siap, untuk mengawali penangkapan terhadap orang Jepang, Belanda, ataupun Indo pun mulai terdengar. Situasi ini sebagaimana dikisahkan oleh Hoe Geng Iman Santosa, para pemuda Indonesia yang mulai dijangkiti demam revolusi. Kantor kepolisian penuh dengan pengaduan, pihak Jepang mempermasalahkan pemuda-pemuda Indonesia namun yang terakhir ini justru mempermasalahkan pihak Jepang, memang pemuda pejuang kita, mabuk kemerdekaan. Laporan dari pihak Jepang, menyebut pemuda demikian bertindak kurang ajar atau brutal, main bentak, bahkan ada yang meludahi orang Jepang. Sementara di Kendal, penyebarluasan berita tersebut dilakukan melalui rapat raksasa yang digelar di alun-alun Kendal tanggal 20 Agustus 1945 pukul 11. Dalam rapat tersebut, kemerdekaan Indonesia diumumkan oleh Kartowikromo, Ketua Barisan Pemuda Pelopor Kendal. Pengumuman itu selanjutnya ditanggapi oleh Soekarmo selaku wakil rakyat. Dengan menggunakan bahasa setempat, baik Kartowikromo maupun Soekarmo memberikan penjelasan makna kemerdekaan. Selanjutnya, rapat raksasa yang berlangsung sampai pukul 1.30 siang itu ditutup dengan menyanyi lagu Indonesia Raya serta seruan Hidup Indonesia 3 kali. Sumber buku sejarah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.